Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Fadi Alfia. Kalian pernah gak sih merasa kesal karena rencana kalian gagal atau bingung memilih dua pilihan? Nah, itulah yang dinamakan konflik. Konflik itu wajar kok, semua pasti pernah menghadapi situasi konflik dalam hidup. Konflik itu bisa terjadi di sekolah, di rumah, maupun konflik yang terjadi di sekitar lingkungan kita. Namun bagaimanapun kita harus bisa beradaptasi dengan konflik tersebut untuk menyesuaikan diri kita sendiri dengan keadaan sekitar kita agar kita tidak marah-marah terhadap diri kita sendiri maupun stres. Dan berbicara soal konflik, konflik itu apa sih? Jadi konflik itu merupakan kesenjangan saat apa yang kita inginkan dan kenyataannya itu tidak sesuai. Bisa juga karena perbedaan pendapat ringan antara individu maupun kelompok. Untuk konflik itu sendiri, konflik itu bisa terjadi karena berbeda pandangan maupun berbeda pendapat pada sesuatu hal. Kemudian karena ketidakadilan, jadi merasa diperlakukan yang tidak adil. Selanjutnya itu karena tekanan atau emosional dari seseorang. Jadi kalau misalnya kita emosi atau stres, itu tuh bisa memicu konflik. Jadi jenis-jenis konflik itu ada banyak ya. Yang pertama itu konflik interpersonal. Jadi konfliknya itu antar individu. Kemudian ada konflik antar kelompok dan ada konflik dalam berorganisasi. Selain itu juga ada situasi konflik. Di konflik itu ada berbagai macam situasi. Yang pertama itu kita dihadapkan dengan dua pilihan yang sama-sama menarik, seperti kita memilih dua universitas yang kita inginkan. Selanjutnya kita harus memilih dua pilihan yang sama-sama kita tidak inginkan. Kadang juga kita dihadapkan pada pilihan yang kita inginkan, tapi di dalamnya itu ada bagian yang membuat kita itu nggak suka atau nggak nyaman. Yang terakhir itu konflik di mana situasi tersebut tuh ada pro dan kontra di setiap pilihannya yang membuat kita itu pusing untuk memilih pilihan tersebut. Dalam situasi seperti itu, setiap orang itu punya caranya masing-masing untuk menghadapi konflik yang terjadi di dalam hidupnya. Ada yang marah-marah, menyalahkan keadaan, ada yang memilih menghindar untuk rehat sejenak, ada yang pura-pura nggak ada terjadi masalah. Bahkan ada juga yang mengekspresikan stresnya itu dengan latihan fisik yang sangat berat maupun makan makanan yang sangat banyak. Dan ada juga beberapa orang itu menghadapi konflik dengan bersikap kekanak-kanakan, seperti ngambek kalau misalnya keinginannya tidak dituruti. Ada juga yang mencari alasan untuk membenarkan kesalahan yang diperbuat oleh dirinya sendiri. Dan ada juga stres itu membuat seseorang nyeri perut dan kondisi badannya tidak enak. Nah, selanjutnya ada juga menghadapi konflik itu dengan meniru orang lain yang lebih percaya diri. Tetapi kita juga harus ingat, gak semua cara ini baik dilakukan terus menerus saat kita menghadapi konflik. Jadi kita juga harus mencari solusi yang lebih baik dengan cara kita bisa berkomunikasi yang baik saat terjadi konflik. Kita bisa berdiskusi dengan kepala dingin, bicaranya itu tenang tanpa emosi berlebihan yang membuat konflik itu semakin besar. Selanjutnya komunikasi terbuka. Jadi kita harus lebih jujur. Jadi kita harus menyampaikan perasaan kita dengan jujur, dengan jelas, tanpa menyalahkan salah satu pihak. Kita juga bisa mencari jalan tengah untuk menyelesaikan konflik tersebut agar masalah tersebut itu bisa selesai. Selanjutnya kita juga harus memahami dari sudut pandang orang lain.
kita tuh harus mengerti apa yang orang lain juga pikirkan. Kalau misalnya ragu, kita juga bisa mencari jalan tengahnya itu lewat bantuan orang lain. Ada beberapa orang yang sulit beradaptasi dengan konflik tersebut karena terlalu sensitif terhadap kritik yang diberikan oleh orang lain maupun mau bersaing karena yakin kalau dia tuh bakal menang dalam menghadapi konflik tersebut. Dari konflik itu, kita juga bisa meningkatkan solidaritas. Jadi, hubungan kita itu bisa lebih kuat setelah menyelesaikan konflik tersebut. Selanjutnya itu bisa mendorong kita untuk mencari solusi bagaimana konflik itu agar cepat selesai. Tapi jika konflik itu tidak ditangani dengan baik, konflik juga bisa membuat suasananya itu tidak nyaman. Jadi penting juga nih buat kita untuk belajar cara beradaptasi dengan baik. Dengan begitu kita bisa menghadapi tantangan hidup, konflik yang terjadi dalam hidup kita tanpa merasa stres atau tertekan karena adanya konflik tersebut. Semoga penjelasan ini dapat dipahami dan membantu untuk bagaimana caranya beradaptasi dan menghadapi konflik dengan lebih baik. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.